kita pindah ke slide berikutnya. Berikutnya, nationalism. Kita semua sudah tahu apa itu nationalism. Ya, ini adalah definisi yang sudah sangat umum yang teman-teman sudah pelajari, dan saya kira semua HI di Indonesia ini ada mata kuliah yang berkaitan dengan nasionalisme, sehingga saya tidak perlu lagi mengulang ya. Ya, nasionalisme itu sudah saya ambilkan salah satu dari definisi di sini, yaitu pride in our country, pride in one's country, being connected to our homeland. Ya, dan nasionalisme itu adalah sebuah credo ya yang kita tetap pertahankan. Ya, kita pindah aja ke slide yang berikutnya. Nah, coba kita lihat ini. Ini gambar apa sebenarnya? Kalau kita memaknai ini apa? Ada tulisan di sini. Kita lihat di sini ada tulisan nationalism kills. Benarkah seperti itu? Selama ini kita selalu diajarkan bahwa nasionalisme itu adalah kebanggaan terhadap tanah air. Ya, bagaimana kita mempertahankan tanah air itu katanya sampai titik darah yang penghabisan. Ya, bahwa kita loyal terhadap negara kita dan sebagainya. Tapi ada tulisan di sini mengatakan nationalism kills. So what does it mean? Nationalism kok kills? Teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana nasionalisme itu terbentuk dari masing-masing negara. Mungkin kita di sini ya, negara-negara postkolonial ini bangga sekali pada nasionalisme. Sebuah ideologi yang katanya mempersatukan kita. Ya, kita kan karena pernah mengalami masa penjajahan yang lama dan kita ada unsur hate terhadap kolonial power kita, sehingga nasionalisme ini menjadi sebuah keyakinan yang meledak-ledak ya, kita sangat membanggakan padanya. Tapi kalau kita lihat lagi sejarah pembentukan nasionalisme atau sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara yang mengalami revolusi berdarah, Prancis, Jerman misalnya, mereka melihat nasionalisme ini sebagai sesuatu yang bukan positif seperti kita, tetapi negatif. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu itu ya. Nah, yang gambar sebelah kanan, ini kira-kira apa ini? Ada bendera Amerika, bendera Jerman, ya, semua pada menunjukkan tangan yang stop. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari bagaimana kemarin fenomena krisis pengungsi itu terjadi, di mana negara menutup semua bordernya, menolak imigran. Nah, ini sebenarnya apa? Ini konsekuensi dari nasionalisme. Ya, semua negara menutup bordernya dan tidak mau menerima imigran. Ya, tentu tidak lepas dari ada kata xenofobia yang muncul di situ, ada kata rasisme, ada kata apalah ya, primordialisme dan sebagainya, yang semua itu menunjukkan menguatnya nasionalisme di banyak tempat. Nah, ini saya nanti akan hubungkan dengan bagaimana nasionalisme ini berperan di era modern ini, ya. Tapi nanti aja. Kemudian next ya, kita lihat ini bahwa nasionalisme itu punya dua wajah cantik dan wajah buruk. Ya, wajah positif dan wajah negatif. Wajah positifnya menunjukkan ya seperti tadi itu yang seperti kita alami di Indonesia. Kita pride, kita loyal pada negara kita, kita cinta dan kita mau mengorbankan apapun untuk negara kita. Itu the positive side of atau positive face of nationalism. Tapi di sisi yang lain ada sisi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan dari nasionalisme, yaitu xenofobia, ethnic cleansing, racism, hatred, dan sebagainya, yang sekarang banyak sekali terjadi. Ya, berikutnya kita coba mulai mengconnect the dot. Coba menghubungkan dots-nya ini satu persatu ya. Kita coba untuk melihat bagaimanakah antara nasionalisme yang seperti itu ya, dengan genus face-nya itu ketika dihadapkan dengan kosmopolitanisme. Nah, apakah selalu nasionalisme dengan kosmopolitanisme itu bertentangan? Atau sebaliknya, justru mereka bersinergi? Kita lihat dulu dari
nationalism and cosmopolitanism. And di sini saya merepresentasikan kalimat yang situasi yang saling mendukung. Di mana nasionalisme dan cosmopolitanism itu adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Tapi kita mulai dulu dari penjelasan ini. Bahwa cosmopolitanism itu ya seeks to transcend ties of space, yaitu tanah, and time, yaitu history. Jadi cosmopolitanism itu ingin kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar space and time. Nah, ini nanti ada sifat deterritoriality ya, yang sangat lekat dengan konsep atau ideologi atau filosofi cosmopolitanism. Sementara itu nasionalisme sebenarnya sama. Ada persamaan antara cosmopolitanism dengan nasionalisme. Cuma ya, nasionalisme itu juga sama ya, seek to transcend clan and village, tapi stop di national boundary. Ya, seperti kita di Indonesia, ya, nasionalisme kita ini sudah terbentuk ya, orang kemudian membedakan antara yang namanya itu ethnic nationalism dengan civic nationalism. Nah, kita mungkin ya hampir semua kita di Indonesia ini sudah melalui proses yang cukup panjang sehingga kita sampai kepada kondisi atau situasi yang kita sebut sebagai civic nationalism. Nah, sampai di sini ya, antara cosmopolitanism dan nationalism itu mereka berjalan bersama, tetapi mereka berhenti di satu titik. Nationalism berhenti di boundary, national boundary, cosmopolitanism jalan terus karena dia tidak mengenal batas. Cosmopolitanism and nationalism will work well together at first, but then come to oppose each other. Nah, bagaimana mereka ini? Apakah memang seperti itu? Apakah memang mereka datang bersama, kemudian mereka berpisah dan mereka justru dikatakan oppose each other? Next slide, Sylvie. Nah, kita lihat dulu ya. Ini pertemanan antara nasionalisme dengan cosmopolitanism. Sini teman-teman bisa melihat bagaimana pertemanan itu terjadi. A convergence. Mereka berjalan bersama, masih berjalan bersama. Coba kita lihat bagaimana mereka berjalan bersama. Atau kenapa mereka dikatakan berjalan bersama. Cosmopolitanism is not supranationalism. Memang bukan. Cosmopolitanism tidak sama dengan supranationalism. Ya, supranationalism kita membayangkan ada satu institusi yang di atas negara. Nggak ada kan? Dan sampai sekarang tidak terbentuk itu. PBB pun bukan supranationalism institution. Cosmopolitanism is not supranationalism that exists above and beyond nation. Nah, mereka masih rukun nih antara nasionalisme dan cosmopolitanism. Kita lihat lagi aspek yang berikutnya yang membuat mereka berjalan bersama. Cosmopolitanism can coexist with national policy of multiculturalism. Antara cosmopolitanism dengan multiculturalism itu mereka berjalan beriringan, saling support satu sama lain. Yang ketiga, bahwa nation state can coexist with transnational civil society and transnational organization. Apa kaitannya ini dengan cosmopolitanism? Oke, nation state itu representasi dari state ya, negara, bangsa. Sementara itu transnational civil society, transnational organization itu merepresentasikan sifat cosmopolitanism. Ya, kalau teman-teman lihat bagaimana gerakan-gerakan masyarakat global atau bagaimana transnational organization baik itu yang resmi, yang IGO yang disponsori oleh negara maupun yang INGO itu adalah banyak sekali aspek kosmopolitanismenya di situ. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa antara negara dengan INGO dengan IGOs itu mereka masih tetap berjalan bersama dan bahkan saling support satu sama lain. Aspek yang keempat yang membuat mereka tetap berjalan bersama. Democratic nationalism can contribute to strengthening
of cosmopolitan values. Democratic nationalism, nasionalisme yang demokrasi, itu adalah memberikan sumbangan penting bagi berkembangnya ide-ide kosmopolitanisme. Karena democratic nationalism itu nilai yang dipegang, ya seperti misalnya justice, penghormatan terhadap HAM, penghormatan terhadap law, dan sebagainya itu sama dengan ide-ide kosmopolitanisme. Yang berikutnya, the focus of nationalism on the responsibility, seperti yang kita tadi bahas di depan. Salah satu aspek penting dari kosmopolitanisme itu adalah responsibility. Nasionalisme juga memiliki aspek itu. So the focus of nationalism on the responsibility and concern to the fellow nationals, ya, can be broadened to include the values of freedom, social justice, endorsed by cosmopolitan theories. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan di tingkat nasional itu bisa diperluas ke tingkat yang beyond nation state. Nah, yang terakhir, various nation state actors, institution, subnational, and transnational are instrumental, ya, in creation of cosmopolitan civil society or cosmopolitan governance. Jadi tidak ada yang perlu ditentangkan di sini, ya, antara the existence of nation state actors, ya, adanya aktor-aktor yang berada di dalam non-state actors, ya, dengan nilai-nilai kosmopolitanisme tidak ada yang perlu dipertentangkan sebetulnya. Nah, sampai di sini antara nationalism dan cosmopolitanism mereka akur, mereka bisa jalan bersama dan saling mendukung. Kita lihat slide yang berikutnya, Sylvie. Ini kita lihat wajah lain antara nationalism versus cosmopolitanism. Ya, kalau tadi itu saya sebut and, sekarang kita sebut versus. Di sini teman-teman bisa lihat dari sejumlah list yang saya coba untuk buat bagaimana nasionalisme ini bertentangan dengan cosmopolitanism. Misalnya, nasionalisme itu tidak menyukai sesuatu yang spesifik. Tidak menyukai sesuatu yang general, tapi dia men-celebrate the specific. Jadi memang khusus nasionalisme itu, ya, celebrate the specific ethnicity dan sebagainya. Tapi ya, tentu ini dalam konteks yang civic nationalism, ya. Sementara itu, cosmopolitanism, kita coba lihat multiple forms of identity and belonging justru di-encourage, justru dipromote. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pemahaman-pemahaman nasionalisme yang menekankan pada yang spesifik tadi. Kemudian, nasionalisme itu bersifat irasional, tidak rasional. Ya, sekarang sulit untuk menjelaskan kenapa kita cinta sama negara kita. Ya, bagaimanapun atau seberapa levelnya itu terserah, saya tidak mau tahu. Tapi ada unsur cinta pada tanah air kita. Dan itu coba, bisakah kita menjelaskannya? Nggak rasional, ya. Nasionalisme ini nggak rasional. Sulit untuk dijelaskan. Kita tuh nggak ikut dalam perang, perjuangan, gerakan apapun yang dulu untuk memerdekakan negara kita. Tapi kita cinta sama tanah air kita. Irasional, emosional. Ya, ada unsur affection di situ. Nah, yang semua itu, unsur-unsur seperti itu tidak dimiliki oleh cosmopolitanism. Ya, directed towards self-reflection. Ya, selalu kita ini kalau mengaku seorang kosmopolit, ya kita melihat pada diri kita sendiri sebenarnya. Yang ya itu oke, nanti aja kita lanjutkan sampai ke bawah. Nanti kalau teman-teman lihat ya bagaimana pertentangan antara nasionalisme to cosmopolitanism, mungkin saya nggak perlu jelaskan satu persatu ya, karena nanti terlalu panjang, teman-teman nggak cukup punya waktu untuk Q&A. Tapi kita lihat yang terakhir nih, territoriality. Sifat dari nasionalisme itu sangat territorial based, ya. Sementara yang cosmopolitanism itu justru sebaliknya, deterritorial, ya, associated with
increase mobility of ideas, ya, peoples, cultures, and so on. Nah, ini adalah dua hal yang sangat bertentangan karena nasionalisme itu menghendaki kita attach to our nation, to our state, ya. Sementara cosmopolitanism itu tidak harus begitu. Ya, saya tidak mengatakan dilarang, tapi tidak harus begitu. Baik, kita jump aja ke ini berikutnya, slide berikutnya.